Halo Sobat Lentera Ilmu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Damari, tentu ada di channel Lentera Ilmu. Sobat semuanya, pada segmen Paham Ilmu kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi listrik statis, yaitu kreatif dalam listrik statis. Nah, pada kali ini kita akan bincang-bincang atau akan membahas tentang keunikan gaya dan medan listrik yang resultannya 0. Nah, sobat semuanya, keunikan ini langsung kita bahas dalam bentuk contoh soal. Nah, kita lihat ya, untuk contoh soal yang pertama. Nah, sobat semuanya, ini terkait dengan letak resultan 0. Di sini saya bahas tentang konseptual. Nah, pola berpikir konseptual. Nah, sobat semuanya, pada pembahasan sebelumnya juga sudah dibahas soal yang mirip ini, tapi sekarang kita bahas keunikannya ya. Kita lihat contoh soalnya. Perhatikan nilai dan letak muatan Q1 plus ya 20 mikrokolom, Q2 min 10 mikrokolom pada gambar berikut. Nah, diperhatikan gambarnya. Letak titik yang paling mungkin memiliki resultan kuat medan listrik 0. Resultan kuat medan listriknya 0 atau E sama dengan 0. Nah, sobat semuanya, kalau kita amati, maka sebetulnya bisa kita gambar. Ada 3 bagian, titik P, terus diantaranya yaitu Q, R, dan S, dan sebelahnya lagi yaitu T. Nah, coba kita lihat. Kalau di P, ini plus, sobat semuanya, ini plus, berarti meninggalkan ke sana. Berarti ini adalah E1. Yang E2 menuju, berarti ini E2. Nah, berarti titik P ada kemungkinan bisa 0. Karena arahnya berlawanan. Tetapi kalau di QRS, E1 meninggalkan, E2 menuju. Berarti tidak mungkin bernilai 0. Nah, sedangkan di T, Q2 menuju, E2-nya menuju ya, kemudian E1-nya meninggalkan. Karena ada plus, berarti kemungkinan bisa. Kalau kita lihat ini berarti titik P dan T itu ada kemungkinan bisa 0. Tapi ada 2, berarti harus kita pilih. Nah, sobat semuanya, pembahasannya ini, karena ini berupa konsep, boleh dihitung, tapi bisa juga menggunakan konseptual. Ternyata, sobat semuanya, ER sama dengan 0, itu bisa kita artikan seimbang. Nah, ini bisa kita gunakan konsepnya. Sobat semuanya, mungkin kalau kita ini akan seimbang, maka harus menggunakan konsep yaitu keseimbangan dalam pemerintahan, berarti pemerintah atau pejabat-pejabatnya harus dekat dengan wong cilik. Nah, kalau dalam satu masyarakat, maka orang yang lebih kaya harus dekat dengan orang yang lebih miskin. Nah, itu sebetulnya konsepnya bisa dikatakan di sini bisa digunakan. Yaitu apa? Ternyata supaya seimbang, letak titik T, letak titik E yang sama dengan 0, itu harus dekat dengan muatan yang kecil. Nah, coba kita lihat. Q1 min 10. Q1 plus 20. Q2 min 10. Berarti Q2 lebih kecil. Ini lebih besar. Karena dekat dengan muatan yang kecil, berarti yang lebih tepat adalah T. Berarti jawabnya E. Nah, sobat semuanya, keunikan yang pertama dalam pembahasan kita ini adalah ternyata kuat medan listrik 0, resultannya ya, itu dekat dengan muatan kecil. Pokoknya ingat, ingin seimbang, dekat dengan wong cilik. Ya itu ya, untuk memudahkan. Nah, sedangkan keunikan yang kedua, sobat semuanya, tadi sudah kita lihat juga, pembahasan sebelumnya juga sudah, yaitu kalau di sini plus, di sini min, maka dia muatannya berbeda, maka letaknya di luarnya. Nanti kalau muatannya sama, di antaranya. Ya, itu ada 2 keunikan. Kita lihat keunikan yang berikutnya ya, yang ketiga. Nah, sobat semuanya, soal ini sangat mirip sekali. Nah, ini keunikan yang ketiga, sangat mirip sekali. Yaitu Q-nya saya ubah, tetapi di sini menjadi Q1-nya min, Q2-nya min. Ini lebih kecil, ini lebih besar. Tapi keunikannya di mana? Ternyata yang ditanya, agar muatan plus
2 mikrokolom tidak dipengaruhi gaya kolom. Sobat semuanya, keunikan yang ketiga adalah kalau ada titik tidak ada kuat medan listriknya, maka kalau ada muatan diletakkan di situ, maka tidak akan merasakan gaya kolom. Berarti menentukan titik yang gaya kolomnya 0 atau kuat medan listriknya 0, caranya sama. Nah, kita lihat sekarang berarti. Muatan Q diletakkan di mana? Nah, langsung kita lihat keunikan pertama. Gimana tadi pertama? Muatannya sama, berarti di antara. Di antara itu antara Q, R, dan S. Keunikan yang kedua, dekat muatan kecil. Yang kecil ada Q1, ini kecil, ini besar. Berarti R bukan, S bukan. Berarti titiknya adalah Q. Jawabnya B. Bagaimana? Mudah kan? Nah, sobat semuanya, mari kita lanjutkan contoh soal yang ada perhitungannya. Nah, kita lihat ya. Ini menuju ke keunikan yang keempat. Nah, kita lihat. Nah, sobat semuanya, kita lihat ada contoh soal, kita baca ya. 2 muatan listrik masing-masing bermuatan Q1 plus 16 nanokolom, Q2-nya plus 36 nanokolom terpisah sejauh 25 cm. Ini berarti, maaf, 25 meter ya. Nah, yang ini karena jawabannya meter. Q2 berada di sebelah kanan Q1, sebuah titik yang mempunyai kuat medan 0. Nah, sama dengan tadi. Berarti kita gunakan keunikan-keunikan yang awal tadi, kita gunakan untuk menghitung di sini. Nah, sobat semuanya, coba kita gambarkan. Kita gambarkan ternyata Q1 di kiri, Q2 di kanan. Ini Q2. Ini plus, di sini plus. Nah, sobat semuanya, ini 16 nanokolom, ini 36 nanokolom. Nah, sobat semuanya, jangan lupa keunikan tadi, kalau sama atau sejenis, maka yang 0 adalah di antara. Berarti yang paling mungkin adalah di sini. Inilah E-nya yang bisa 0. Nah, itu keunikan yang sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana supaya bisa 0? Ya kita lihat aja. Ini plus berarti meninggalkan, berarti E1 ke sana. Ini E1. Yang kedua E2 ke sana. Ini E2. Supaya 0 berarti besarnya sama. Sehingga tinggal kita hitung, sobat semuanya. Apa rumusnya? E1 sama dengan E2. Berarti K Q1 per R1 sama dengan kuadrat ini ya. K kali Q2 per R 2 kuadrat. Kita beri nama X di sini 25 min X. Nah, ini ya. Nah, berarti K-nya dicoret langsung. Q-nya ingat 16 per R-nya X, E kuadrat sama dengan Q2-nya 36 per 25 min X. Nah, sobat semuanya, keunikan berikutnya, berarti keunikan yang keempat, itu kalau kita mengerjakan soal seperti ini, kebanyakan dia bilangan kuadrat. Maka jangan dikalikan silang langsung, tapi diakar. Nah, 16 diakar jadi, nah kita lihat ya, 4. E kuadrat X sama dengan 36, 6 dibagi 25 min X. Ini kan kuadrat tadi ya. Nah, berarti kuadratnya hilang. Tinggal dikalikan silang berapa? 100 min 4X sama dengan 6X. Berarti 10X ini pindah ya. 10X sama dengan 100. X sama dengan 10 meter. Jawabnya 10 meter di kanan Q1. Berarti A. Nah, ini disebut dengan pola berpikir rumus dasar. Karena kita gunakan rumusnya. Tetapi ada keunikan, biasanya angkanya adalah bilangan kuadrat. Sehingga diakar dulu, jangan dikalikan silang dulu. Nah, sobat semuanya, sebetulnya kalau kita lihat ini, kemarin sudah kita bahas ada kesebandingan. Jadi keunikan yang kelima adalah kesebandingan. Nah, kita lihat ya, sobat semuanya, ini bisa kita selesaikan dengan kesebandingan. Jadi tidak usah harus dihitung E-nya berapa. Tapi cukup begini. Ingat,
Dua muatan ini sama ya. Berarti saya gambar ya. Dua muatan. Di sini ada plus Q 1. Ini plus Q 2. Di sini 16 nano kolom. 36 nano kolom. Nah, berarti kalau plus dan plus pasti di antara. Ingat, E sama dengan K per R kuadrat. E-nya sama, K sama, berarti supaya 0, maka R sebanding dengan akar Q. Nah, itu kesebandingannya. Sebanding akar Q. Berarti ini 16, ini 36, boleh dibagi 4. Jadi berapa? 4, ini 9. Berarti jarak ini dibanding ini, itu adalah akar 4 sama dengan 2, dan akar 9 sama dengan 3. 2 banding 3. Jumlahnya, ini tadi meter ya, 25. Berapa berarti? Ini 10 meter, di sini 15 meter. Berarti jawabnya 10 meter di kanan Q1. Berarti jawabnya A. Inilah keunikan yang kelima. Jadi ada kesebandingan. Nah, saya ulangi sobat semuanya. Jadi keunikan yang perlu kita perhatikan di sini, nah, tadi yang sudah kita bahas ya. Yang pertama, bahwa kuat medan listrik 0 atau gaya kolom resultannya 0 itu terletak kalau sejenis di antara muatan. Berlainan jenis di luarnya. Nah, itu yang keunikan pertama. Keunikan kedua adalah dekat wong cilik. Nah, dekat dengan muatan yang kecil. Itu. Yang keunikan ketiga, bahwa medan listrik maupun gaya Lorentz itu sebenarnya penyelesaiannya sama. Kalau gaya Lorentz biasanya karena ada muatan yang diletakkan di titik tersebut. Berarti kuat medannya juga harus 0. Kemudian keunikan yang keempat, jangan lupa kalau kita selesaikan dengan rumus dasar, maka biasanya ada kuadrat. Nah, bilangan-bilangan kuadrat, maka perlu kita akar dulu, baru dikalikan silang. Kemudian yang keunikan kelima adalah kesebandingan. Supaya 0, maka Q sebanding R kuadrat atau R sebanding akar Q. Nah, sobat semuanya, sekarang coba kita lihat contoh soal yang berikutnya ya, dengan kita tetap memperhatikan keunikan-keunikan tersebut. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sepintas sangat sama ya. Sangat mirip ya. Dua muatan listrik masing-masing bermuatan Q1 min 20 nano kolom, Q2-nya plus, terpisah sejauh, kita gunakan meter ya, bukan senti. Q2 di sebelah kanan, dari Q1, muatan Q3 nano kolom akan tidak merasakan gaya elektrostatis. Berarti kan F resultannya sama dengan 0. Sama berarti. Ya. Nah, maka bagaimana caranya? Kita gambar. Nah, kalau sekarang ini min dengan plus. Kalau tadi plus dengan plus atau min dengan min. Nah, ini gini ya. Plus, ini Q1, ini Q2. Nah, ini jaraknya 25 meter. Ya, karena jawabnya di sini meter ya. Nah, muatan supaya tidak merasakan gaya kolom berarti harus E-nya 0. Kalau min dan plus berarti di luarnya. Di luarnya dekat muatan kecil. Kalau ini min 20 nano kolom, ini plus 45 nano kolom berarti berada di sini. Inilah titik yang F. Nah, ini muatan ya. Ini yang F. Q-nya sama dengan 0. Nah, karena kita bahas di sini supaya lebih mudah kita gunakan kesebandingan, maka ingat mencari jarak. Kalau mencari jarak berarti R sebanding akar Q. 20 dengan 45 itu bukan angka atau bilangan kuadrat. Tapi kalau kita coret dibagi 4, 4. Saya bagi 5, 4. Saya bagi 5, 9. Nah, bilangan kuadrat. Berarti ini akar 4, 2, ini akar 9, 3. Berarti 3 banding 2. Nah, sobat semuanya, ini caranya gini. Ini di sini kan berarti selisihnya toh 2 dengan 3 berarti 1. Ini loh, sangat sederhana. Kalau 1, 25 meter berarti X berapa? X-nya itu berarti ya 2 kali 25
meter. Berarti jawabnya 50 meter di sebelah kiri Q1. 50 meter di sebelah kiri Q1. Nah, bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sobat semuanya, kita coba untuk menikmati keunikan soal-soal ini. Nah, ada satu contoh soal lagi, kita lihat ya. Yang mungkin bentuknya sedikit berbeda, yaitu yang ditanya sekarang muatan. Nah, kita lihat ya. Muatan listrik plus Q1, 10 mikrokolom, Q2 plus juga ya, 20 mikrokolom, dan Q3 terpisah seperti ini. Jadi ini ada 10, di sini ada 20, ini yang ditanya. Nah, sobat semuanya, kita lihat apa yang diharapkan agar gaya kolom yang bekerja pada muatan Q2 sama dengan 0. Berarti di sini F-nya sama dengan 0. Nah, sobat semuanya, sekarang yang diketahui jarak. Berarti kita bisa menggunakan Q, ya, Q itu sebanding dengan R kuadrat. Ya, berarti begini. Ini banding ini langsung kan? Karena ini yang 0 di antara, berarti ini pasti positif. Positif, positif. Berarti di antara. Nah, sekarang ini 2 banding 1 jaraknya. Berarti muatannya ini pasti 2 kuadrat banding 1 kuadrat. Nah, sobat semuanya, berarti Q3 itu adalah 1 banding 2 kuadrat dari Q1. Berarti 1/4 kali Q1-nya 10 mikrokolom. Berarti jawabnya 2,5 mikrokolom. Tapi positif. Berarti jawabnya A. Ternyata mudah untuk dipahami. Sobat semuanya, itulah keunikan-keunikan yang perlu kita bahas. Nah, karena materi atau soal-soal tentang ini itu sering muncul baik di UTBK atau mungkin soal-soal ujian sekolah. Ya, kalau kelas 11 itu yang ada adalah AKM. Itu ya. Semoga bermanfaat, semoga mudah untuk dipahami. Ikuti terus video-video selanjutnya. Tentu ada di channel Lentera Ilmu. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.